Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya terhadap penelitian kuantitatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen saya. Apabila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, tolong dimengerti. Saya juga masih belajar, dan apabila ada kekurangan tolong ditambahkan di komentar ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, apa sih itu penelitian kualitatif? Nah, di sini yang saya pahami tentang penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, gimana proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini? Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapangan. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sih kita merumuskan judul di dalam suatu penelitian? Nah, judul penelitian pada wujudnya merupakan kalimat dalam bentuk satu kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, judul terdiri dari kata-kata yang jelas atau tidak kabur, singkat, deskriptif, berkaitan atau tuntut, dan pernyataan tidak terlalu puitis dan bombastis. Judul Kata tersusun dalam kalimat judul merupakan istilah ilmiah atau konsep yang disebut variabel. Susunan variabel itu harus mencerminkan keseluruhan isi karya tulis dan merupakan gambaran dari susunan kerangka kerja konsep atau variabel itu. Oleh karena itu disebut conceptual framework. Oke, selanjutnya apa sih itu latar belakang dan apa saja yang dimuat di dalam latar belakang tersebut. Nah, latar belakang itu sendiri adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah yang pertama itu kondisi ideal. Kondisi ideal ini mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Lalu yang kedua itu kondisi faktual atau baku. Nah, di sini kondisi faktual dan baku itu merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Lalu yang ketiga itu solusi. Solusi itu merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selain itu juga latar belakang itu dapat pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Oleh karena itu latar belakang merupakan suatu bagian penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Oke, setelah kita membahas latar belakang, di sini kita melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana cara merumuskan rumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya, rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Dalam pembuatan perumusan masalah itu harus kita teliti benar-benar. Perlu juga kita perhatikan bagaimana bahwa dalam memilih masalah perlu dihindarkan masalah serta rumusan masalah yang terlalu umum, terlalu sempit, terlalu bersifat lokal, ataupun terlalu argumentatif. Nah, variabel-variabel penting dalam rumusan masalah itu harus diperhatikan benar-benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang
Apa sih itu pengertian kajian pustaka dan tujuan kajian pustaka, dan di dalam kajian pustaka itu memuat apa saja? Oke. Kajian pustaka itu merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, journal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratory manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Nah, semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka itu harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitannya, yang terbaru ditulis lebih dahulu. Lalu apa sih itu tujuan kajian pustaka? Tujuan utama kajian pustaka itu yang adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas. Nah, secara lebih rinci itu tujuan pustaka dapat saya jelaskan. Yang pertama itu menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Nah, yang kedua itu meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasional. Nah, yang ketiga itu menghindari replikasi yang tidak sengaja dan tidak perlu. Replikasi yang tidak sengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan. Lalu yang selanjutnya menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, karena tujuan ini, kajian pustaka bukanlah proses yang mudah dilakukan. Pembuatan kajian pustaka menuntut pemahaman yang komprehensif dari penelitian tentang pengetahuan yang pernah ditulis oleh orang lain dalam bidang yang menjadi konsepnya. Kajian pustaka meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis, dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori serta melaporkan amatan dan pendapatan yang berhubungan dengan penelitian yang direncanakan. Nah, dalam kajian pustaka juga dimuat esensi-esensi hasil penelitian literatur, yaitu berupa teori-teori. Uraian teori-teori yang disusun bisa dengan kata-kata penulis secara bebas dengan tidak mengurangi makna teori tersebut. Dapat juga dalam bentuk kutipan dari tulisan seseorang, yaitu kutipan langsung tanpa mengubah kata-kata atau tanda bacaan, kemudian dianalisis, dibandingkan dan dikonstruksikan teori-teori dan temuan-temuan itu harus relevan temuan-temuan tersebut harus relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Kegunaannya adalah untuk bahan acuan penelitian. Kebenaran yang diperoleh dari penelitian tersebut karena ada acuan disebut kebenaran koherensi, artinya terdapat relevansi dengan teori-teori yang telah dikemukakan para ahli terdahulu. Oke, selanjutnya bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Oke, kedudukan teori dalam kualitatif ini yang pertama itu konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam penelitian. Terapan deskriptif lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi, teori sebagai alat bantu dan menafsirkan data. Dan yang kedua, penelitian murni lebih menekankan ada penggunaan teori sebagai sentral kegiatannya, karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kegunaan teori itu sendiri, yang pertama itu teori mempersempit fakta yang perlu kita pelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks. Lalu yang kedua itu teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Lalu yang ketiga itu teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Yang keempat, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan.
Semua penelitian bersifat ilmiah, karena itu peneliti harus berbekal teori. Oke, selanjutnya apa itu penelitian teori terdahulu yang relevan? Nah, di sini itu penelitian terdahulu yang relevan itu ada deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti orang lain. Nah, di sini ada contoh tentang penelitian terdahulu yang relevan itu dilakukan oleh Hendra Purmana Putra pada tahun 2001. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui strategi bauran promosi yang diterapkan oleh home industry deterjen curah Birdi dalam meningkatkan pangsa pasar, serta untuk mengetahui implikasi strategi bauran promosi yang diterapkan oleh home industry deterjen curah Birdi dalam meningkatkan pangsa pasar ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa home industry deterjen curah Birdi dalam membangun strategi bauran promosi melalui media periklanan, personal selling, dan direct online marketing. Namun, kedepannya home industry deterjen curah Birdi akan menggunakan ke semua elemen promosi agar hasil yang didapatkan lebih maksimal, melakukan perluasan daerah pemasaran yang mana melalui pendekatan strategi bauran promosi kepada konsumen agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Meskipun saat ini home industry deterjen curah Birdi hanya menggunakan 3 elemen promosi, namun yang lebih diutamakan adalah melalui media personal selling atau penjualan langsung kepada calon konsumen baru agar menjadi konsumen tetap dan loyal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Nah, apa sih itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Nah, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pernyataan penelitian atau research question dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Lalu, pada tesis, biasanya kerangka pemikiran biasanya diletakkan di bab 2 setelah sub-sub tentang tinjauan study atau related research dan tinjauan pustaka. Penanaman kerangka pemikiran bervariasi. Kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis, atau model teoritis atau theoretical model. Seperti namanya juga beraneka ragam, bentuk diagram kerangka pemikiran juga bervariasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas itu apa sih pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain research dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang dikenal dengan istilah mixed method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, dan gabungan keduanya. Nah, pendekatan kualitatif itu merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Memang seringkali kita mendengar istilah kualitatif dipasangkan dengan metode atau metodologi. Namun, itu semua hanyalah bagian dari pendekatan. Ketika pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka bisa dipastikan metodologi penelitian yang digunakan juga adalah kualitatif. Desain riset kualitatif secara otomatis meliputi adopsi aspek-aspek lain dalam proses penelitian.
Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih dalam, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Dilihat dari aspek teknik pengumpulan data, pendekatan kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi, partisipatif, dan wawancara yang mendalam. Alat penelitian yang digunakan juga beradaptasi. Pelanggaran itu dalam bentuk notebook, alat perekam, dan kemampuan peneliti untuk menafsirkan sendiri. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif umumnya induktif dan kombinasi keduanya. Dengan kata lain, data dalam bentuk fragmen disusun untuk memberikan gambaran luas yang menjadi kesimpulan. Proses induktif kemungkinan memunculkan teori baru dalam penelitian. Oke, selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contohnya. Nah, kegiatan penelitian ini di bidang iptek menurut substansinya terdapat 4 hal, yaitu usaha yang bersifat sistematik, hasil penemuan pemanfaatan, serta tindak lanjut penyebarluasan temuan. Nah, jenis-jenis penelitiannya juga itu ada simulasi, survei, studi kasus, teori dasar, etnografi, cultural histories, etnologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih objek dan subjek di dalam penelitian itu sendiri. Nah, objek yang merupakan objek dalam penelitian itu adalah permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu sedangkan subjek itu sendiri merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Nah, teknik penelitian kualitatif itu lazimnya dikumpulkan beberapa teknik data kualitatif, yaitu yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Nah, pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Pada teknik-teknik yang keempat tadi, pilihannya sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh oleh peneliti. Oke, selanjutnya bagaimana cara menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transaksi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kedua itu membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipan. Bagaimana nada gagasan tersebut dan bagaimana kesan dari partisipan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh. Lalu yang ketiga, menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Coding merupakan proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang sering kali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
pada penelitian kualitatif itu, data coding atau pengadaan data memegang peranan penting dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Ketika penelitian melakukan analisis, yang dikodekan adalah makna pernyataan, perilaku, peristiwa, perasaan, tindakan dari informan, dan lain-lain, tergantung apa yang terkandung dalam segmen data yang dihadapi. Ada sejumlah pertanyaan yang dapat peneliti ajukan ketika ia berhadapan dengan segmen-segmen data yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan pengkodean. Oke, terapkan proses scoring untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa dalam setting tertentu. Yang kelima itu tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema. Dan langkah-langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi. Sekian penjelasan dari saya tentang penelitian kualitatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata atau ucapan saya selama saya menjelaskan pemahaman saya tadi. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.